Shalom, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-310 tanggal 5 November tahun 2024, diambil dari kitab Amsal pasal 21 ayat 21. Nasihat Raja Salomo. Itulah perikop daripada pasal tersebut. Kemudian sebagai nats atau ayat pada 21 dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Itulah ayat pada hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Ester pasal 1 ayat 9 sampai dengan 22. Ratu Wasti melawan perintah raja. Kemudian bacaan malam diambil dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19. Ketabahan dan kesetiaan Habakuk. Itulah firman Tuhan pada hari ini, diambil dari 3 perikop. Bacaan hari ini, bacaan pagi, dan bacaan sore. Sebagaimana biasanya kita tetap melihat pedoman kita dalam bulan November tahun 2024, yaitu dengan topik mengasihi dengan kasih Kristus. Tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itulah pedoman kita dalam bulan ini. Kemudian kasih Kristus sebagai pondasi dalam hidup kita dan sekaligus sebagai role model atau panutan. Dan Yesus menekankan bahwa pandangan orang terhadap murid-muridnya sebagai murid-murid Yesus jika mereka saling mengasihi. Jadi ciri khas daripada murid Tuhan Yesus adalah apabila orang tersebut telah saling mengasihi. Jadi ini tidak terbatas hanya pada 12 rasul murid Tuhan Yesus. Dan saat ini pun kepada kita adalah dianggap sebagai murid Tuhan Yesus kalau kita saling mengasihi. Itulah makna daripada perikop ini. Nah, kemudian dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ciptaan baru. Paulus mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Pada saat dia meninggalkan habit yang lama yang menganiaya orang Kristen dan juga menganiaya terhadap murid-murid Tuhan Yesus atau yang sudah pengikut Yesus. Ya, Paulus orang yang diberikan dan dimintakan surat kepada imam untuk bisa menganiaya orang Kristen. Tapi di tengah jalan dia ditangkap oleh Yesus. Maka Paulus menyatakan, habis gelap terbitlah terang. Nah, dalam 2 Korintus pasal 5 ini ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dengan ciptaan baru. Kalau kepada Nikodemus, Yesus mengatakan, yang menjadi umat Allah harus dilahirkan kembali. Ditanya oleh Nikodemus, apa maksudnya dilahirkan kembali? Sedangkan kita ini sudah besar-besar. Bagaimana mungkin kembali ke rahim ibu? Datang Yesus mengatakan, kamu diselamatkan bukan karena secara jasmani dilahirkan kembali, tapi dilahirkan kembali adalah secara rohani. Itulah dikatakan, habis gelap terbitlah terang. Nah, kemudian 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Nah, itu jadi Allah berdamai dengan dunia, mendamaikan dirinya dengan dunia. Itu adalah melalui Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi dia sudah berdamai dengan dunia melalui Yesus Kristus dan tidak lagi memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah memperagakan berita perdamaian, artinya sudah menyampaikan berita perdamaian kepada manusia. Apakah kita ikut di dalamnya? Siapa kita dalam masalah ini? Nah, jadi ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Kami di sini adalah merupakan murid-murid daripada Yesus, Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Kami di sini adalah rasul-rasul daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaan, apakah kita ikut di dalamnya? Siapa kita dalam masalah ini? Apakah kita sebagai pelaku? Apakah kita sebagai penonton? Apakah kita sebagai masa bodoh? Atau tidak memperhatikan, cuek? Inilah yang dikatakan oleh Yesus, datang kepadaku tidak akan kelaparan, percaya kepadaku tidak akan kehausan. Datanglah kepada Yesus, karena dialah sumber kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, kemudian kalau kita lihat
pernyataan-pernyataan daripada Allah kepada manusia, bahwa Allah mengatakan Dia tidak ingin kematian orang fasik, tetapi Dia menginginkan pertobatan dirinya. Itu tertulis dalam Yeskiel pasal 33 ayat 11. Dikatakan, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi demi aku yang hidup, ini kata Allah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenaan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenaan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Maka bertobatlah dan hidupmu yang jahat. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Itu dikatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan tidak mau atau tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi pertobatannya, sehingga dia akan beroleh hidup yang kekal. Maka dikatakan, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Nah, kemudian kalau kita lihat perikop hari ini, ya, bahwa nasihat Raja Salomo, ya, untuk berumur panjang. Sebelum kita masuk dalam nasihat Raja Salomo, kita mencoba menjabarkan Yeskiel 33 ayat 12, di mana manusia, ya, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu jatuh tersandung. Ini dari Yeskiel pasal 33 ayat 12. Kemudian, kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Artinya, dia tidak lagi, ya, dibelenggu oleh kejahatannya pada saat dia bertobat. Nah, kemudian orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Jadi ayat ini mengatakan bahwa selalu kita bersama dengan Tuhan Allah. Itu yang mau dikatakan. Jangan sampai kita berbuat tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, maka dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Jadi dengan pengertian di sini adalah, walaupun kita sudah sebagai iman, sebagai pendeta, sebagai penatua, atau sebagai pemberita firman Tuhan, dalam kurun umur kita 70 tahun, tapi pada akhir tahun ke-71 kita lemah, lengah, dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dikatakan Tuhan tidak menjamin. Orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia
berbuat dosa. Jadi semua kebenaran yang sudah dicapai itu akan sirna pada saat endingnya dia berbuat dosa. Maka dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada waktunya bila kita tidak lemah. Nah, kemudian ini dikaitkan dengan perikop hari ini, yaitu nasihat Raja Salomo untuk berumur panjang. Wah, ini kita dihadapkan dengan umur panjang. Bagaimana sebenarnya syarat-syarat daripada orang berumur panjang? Nah, di sini dikatakan, siapa berusaha agar keadilan dan cinta kasih dilaksanakan akan mendapat kesejahteraan, kehormatan, dan umur yang panjang. Jadi siapa berusaha agar keadilan dan cinta kasih dilaksanakan. Jadi kalau ada orang yang mengusahakan keadilan dan cinta kasih, akan mendapat kesejahteraan, kehormatan, dan umur panjang. Nah, kalau dalam teori atau falsafah Batak, Hagabeon, Hamoraon, dan Hasangapon. Nah, kemudian apa yang tertera dalam perikop ini? Ada 3 yang mau kita bahas dalam perikop ini, yaitu pertama adalah kesejahteraan, kehormatan, dan umur panjang. Nah, jadi kalau di dalam falsafah Batak tadi Hagabeon, Hamoraon, dan Hasangapon, artinya punya anak. Hagabeon itu adalah punya anak. Kemudian Hamoraon adalah kekayaan. Nah, kemudian Hasangapon supaya dia dihormati oleh orang. Nah, jadi dari 3 ini ada istilah Batak mengatakan molo naenggabe soba marhula-hula. Jadi kalau kita mau punya beranak cucu atau punya keturunan laki-laki dan perempuan, harus hormat kepada orang tua dari istri kita. Sebagai sebutan dalam Batak adalah hula-hula. Kalau kita mau gabe. Kemudian kalau kita mau kaya, harus kita bujuk pihak perempuan dari keluarga kita. Molo naeng mamora elek marburu. Kenapa dikatakan elek marburu? Kita hormati, kita sayang yang perempuan, karena mereka lah mendatangkan kehidupan pada orang tuanya. Karena ada istilah Batak mengatakan adalah anak hamatean, boru hanguluan. Kenapa dikatakan dia hanguluan? Dia memberikan nafkah kepada keluarga. Itulah fungsi daripada boru. Maka harus elek marburu untuk menjaga kekayaan kita dalam keluarga. Ini dalam bahasa Batak. Nah, kemudian molo naeng sangap. Kalau kita mau dihormati orang, manat mardongat tu, hati-hati kepada sesama keturunan yang kakak beradik atau saudara yang kakak beradik. Harus saling hormat. Dengan menghormati saudara-saudara kandung, saudara-saudara dalam satu keturunan, itu akan kelihatan hasangapon, artinya dihormati, dihormati dan disegani oleh orang.
orang akan hormat kepada kita apabila kita saling menghormati antara bersaudara. Nah, kemudian yang terakhir, ya, molo naik tu surga burju mar Tuhan. Kalau kau mau ke surga, baik-baiklah dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kuasa surga, yang berkuasa selama-lamanya di Sion, ya, di News of Jerusalem. Jadi kalau kita mau ke surga, ya, berbaiklah dengan Tuhan. Itulah syarat kita masuk surga. Nah, sekarang kita melihat tadi ada 3 dalam makna daripada nasihat Raja Salomo, yaitu sejahtera, kesejahteraan, ya, dan kehormatan, ya, dan umur panjang. Apa syarat kalau mau sejahtera? Sejahtera tidak hanya terbatas pada kondisi fisik dan materi, tetapi juga mencakup kedamaian batin dan kepuasan spiritual. Jadi orang sejahtera bukan hanya disuguhi dalam kondisi fisik dan materi, tetapi juga, ya, dalam kedamaian batin dan juga kepuasan spiritual. Kedamaian batin artinya apakah kita berdamai dengan diri kita sendiri? Apakah spiritual capital kita olah dan kita asah setiap hari? Itulah pelengkap daripada kalau kita bisa mendapatkan kesejahteraan. Jadi di samping kondisi badan kita dan juga materi yang ada, juga didukung oleh kedamaian batin, ya, dan juga spiritualitas kita. Itulah dinamakan bahwa kita sejahtera. Nah, kemudian hidup sejahtera juga memperhatikan orang lain. Jadi hidup sejahtera juga dan memperhatikan orang lain dalam istilah simpati dan empati. Simpati, kita punya perhatian dengan orang lain, care dengan lingkungan. Empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, itulah yang menjadi fokus kita. Dan dalam hal ini disebut dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu, ya, memenuhi hukum Kristus. Jadi bertolong-tolonglah dalam menanggung beban. Nah, kemudian menjalani hidup dengan sejahtera. Bagaimana kita menjalani hidup dengan sejahtera? Adalah mencakup juga memberikan perhatian kepada kebutuhan orang lain yang akan membawa sukacita tersendiri dalam hidup kita, ya. Nah, disinilah dalam Amsal pasal 16 ayat 3 dikatakan, ya, serahkanlah segala pekerjaanmu kepada Tuhan, maka segala rencanamu akan terlaksana. Ini adalah merupakan suatu kesimpulan daripada
kesejahteraan yang kita terima. Jadi kalau kita mau sejahtera, mau terlaksana semua rencana kita, dikatakan bahwa serahkanlah segala pekerjaanmu kepada Tuhan. Artinya kita serahkan, kita minta perlindungan dan persetujuan Tuhan apapun yang akan kita jalankan. Inilah dikatakan masalah sejahtera bukan hanya kondisi fisik atau materi, tetapi juga ketenangan batin, ya, yang dilengkapi dengan spiritualitas yang baik. Itulah yang dinamakan sejahtera. Nah, kemudian dengan kehormatan, apa yang dimaksud dengan kehormatan dalam Alkitab? Kehormatan dalam Alkitab ini berkaitan, ya, dengan setiap individu. Bagaimana individu, ya, mengalami hidupnya sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, jadi orang terhormat apabila, ya, dia menjalani hidupnya sesuai dengan ajaran Tuhan, menjaga nilai-nilai moral serta memperlakukan sesama dengan rasa hormat dan kasih. Jadi kehormatan ini memang jelas kalau dikatakan di dalam Matius 7 ayat 12, dikatakan, apa yang hendak kamu inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Itulah yang bisa menjaga kehormatan kita. Kalau kita hormat pada setiap tindakan orang, maka orang akan menghormati kita. Tapi kalau kita berbuat tidak baik kepada orang lain pun berbuat yang sama. Jadi kuncinya kehormatan itu adalah tergantung pada diri kita masing-masing. Mau dihormati orang atau mau dilecehkan orang, tinggal kita pilih. Itulah yang dikatakan dalam kehormatan. Nah, kemudian dalam perspektif Kristen, ya, kehormatan jika mencakup tanggung jawab untuk hidup dengan integritas dan kebenaran di dalam iman. Nah, jadi ini sudah semakin dalam, ya, bahwa dalam perspektif Kristen, kehormatan mencakup tanggung jawab untuk hidup dengan integritas. Hidup dengan integritas, ya, dan kebenaran dalam iman. Artinya kebenaran dalam iman itu sudah dijelaskan. Kalau kita berbuat, maka iman itu menjadi nyata. Artinya tindakan nyata, itulah yang dikatakan berbuat dalam iman. Nah, kemudian integritas sesuai kata dan perbuatan. Kemudian menjaga nilai-nilai moral, ya, serta, ya, melaksanakan kasih, ya, dengan sesama dan rasa hormat kepada sesama. Itulah dalam perspektif Kristen, kehormatan mencakup tanggung jawab untuk hidup dan integritas dan kebenaran dalam iman. Jadi kebenaran dalam iman adalah dijabarkan dalam Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi kehormatan itu dalam
perspektif Kristen adalah mencakup tanggung jawab untuk hidup dengan integritas atau sesuai kata dengan perbuatan dan kebenaran di dalam iman. Dan bagaimana kita menerapkan supaya kehormatan tersebut bisa lebih diimplementasikan oleh orang lain kepada kita. Apabila kita menganut suatu sistem yang disebut win-win solution. Apa itu win-win solution? Atau teori menang-menang dalam istilah Stephen Covey. Apabila kita berhubungan dengan orang lain di dalam hal suatu, misalnya dalam keberadaan kita atau dalam menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan permasalahan, selalu kita selesaikan dengan win-win solution. Tidak ada yang harus dikalahkan, tapi semua menang. Maka di sini dituntut ada hal-hal yang harus kita pegang, yaitu keberanian harus tinggi dan timbang rasa juga tinggi. Itulah yang bisa menjaga kehormatan kita, Kita berani dan punya timbang rasa sehingga dia menjadi baik dan berintegritas. Nah, kemudian dalam Amsal 3 ayat 35 dikatakan, orang bijak akan menekuni kehormatan, tetapi orang bodoh akan mengangkat malu. Jadi orang bijak itu selalu menunjukkan kebijakan yang dia jalankan, tetapi orang bodoh selalu menyangkut malu. Artinya mungkin dia tidak berhikmat, tapi orang bijak pasti berhikmat. Itulah dalam hal menjaga kehormatan kita, selalu menjalankan kebijakan dan berhikmat dan berpikir positif. Itulah syarat menjadi dihormati orang. Nah, sekarang bagaimana dengan panjang umur? Jadi panjang umur dalam perspektif Alkitab seringkali terkait dengan hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Nah, kalau kita lihat Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, anakku, janganlah engkau melupakan ajaran-ajaranku, dan biarkanlah hatimu memelihara perintah-perintahku, karena panjang umur dan keadaan yang baik serta kedamaian akan ditambahkan kepadamu. Jadi panjang umur dapat diperoleh melalui ketaatan terhadap ajaran Tuhan dan jadi perintah-perintahnya dan menguji perintah-perintahnya. Jadi apa yang membuat kita menjadi umur panjang? Diperoleh dari ketaatan kita terhadap ajaran Tuhan dan menekuni perintahnya. Apakah syarat dalam berumur panjang? Apakah ada syarat kalau kita mau berumur panjang? Kita lihat dalam Kejadian pasal 20 ayat 12 dikatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut
umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi untuk syarat panjang umur yang pertama adalah hormat kepada ayah dan ibu supaya lanjut usia. Nah, ini dimasuk dalam perintah Tuhan dalam hukum yang kelima. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat untuk panjang umur yang kedua adalah dalam kitab Ulangan pasal 25 ayat 15. Dikatakan begini. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Wah, ini batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu epa yang utuh dan tepat, supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Batu timbangan yang utuh dan tepat. Bagaimana batu timbangan itu? Kata lihat kilo ya. Kalau kita menimbang barang, ada timbangan tersebut ukuran 1 kilo, setengah kilo, seperempat, dan sekian. Ini harus utuh. Kalau kita menimbang barang untuk menjual barang misalnya di pasar, 1 kilo harus benar-benar sesuai 1 kilo. Tapi ada kalanya orang ya, timbangannya itu bisa berkurang 1 ons. Misalnya gula ya, ditimbang 9 ons, dibungkus dan dijual 1 kilo. Inilah timbangan yang tidak utuh. Apakah mereka bisa berumur panjang? Syarat berumur panjang, epa yang benar, timbangan yang utuh. Nah, kemudian pemikiran yang netral, tidak membeda-bedakan, tidak memihak, tetapi keadilan dan kebenaran ditegakkan. Itulah artinya dalam contoh dalam keluarga, seorang bapak yang sudah punya istri, dia harus punya timbangan yang benar, tidak berat sebelah. Demikian juga istri. Tapi ini sering terjadi ya. Datang istri, kalau keluarganya datang, dia sangat hormat dan memberikan terbaik. Tapi kalau keluarga suami yang datang, dia hanya biasa-biasa saja atau cuek. Demikian juga si suami, kalau keluarganya datang, dia sangat hormat dan memberikan terbaik. Tapi kalau datang keluarga dari perempuan, dia acuh tak acuh. Nah, inilah yang dikatakan epa yang harus netral, ya, harus tepat, utuh. Kalau 1 kilo, 1 kilo. Dan kita pun dalam keluarga untuk mencapai keadilan, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Jangan yang benar disalahkan, tapi yang salah dibenarkan. Itulah epa yang tidak baik. Maka di sini dikatakan Tuhan, kalau umurmu mau panjang ya, di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah punya batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu epa yang utuh dan tepat, supaya lanjut usiamu. Epa itu adalah pikiran pertimbangan kita dalam menangani suatu permasalahan, tidak ya berat sebelah, tetapi kita di pihak yang netral atau independen. Nah, kemudian syarat yang ketiga dikatakan dalam Amsal pasal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya,
tetapi lidah dusta hanya sekejap mata. Jadi orang yang berdusta itu bisa tidak panjang umur. Ya. Orang yang berdusta bisa tidak panjang umur. Contoh misalnya saksi dusta, ya. Harusnya dia mengatakan A, tapi dia katakan adalah B. Arti berdusta. Nah, di sini dikatakan adalah bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya sekejap mata. Sekejap mata artinya tidak berumur panjang. Ya, itulah yang dimaksud. Syarat umur panjang ini kalau kita lihat dalam Alkitab ini sangat banyak, ya. Tapi pada intinya adalah dari ketiga hal tersebut. Artinya jangan berdusta, hormati orang tua, kemudian punya timbangan yang netral. Dengan dasar itu, maka panjang umur kepada kita akan diberikan oleh Tuhan di tanah yang kita tempati, di mana kita berada. Jadi saya hanya menyampaikan 3, tapi itu masih banyak. Ada sampai 20 ya. 13, 14, 18 itu bisa sampai 20 ya, 20. Tapi 3 ini adalah merupakan inti dari semua. Yang lainnya mengikuti. Nah, kalau di dalam bahasa Batak Ulangan 25 ayat 15 dikatakan begini. Pakema suhat-suhat manang kilo nasi tong asa gajang umurmu di tanah dan di lehon di Jehovah de Batam tuh. Suhat-suhat natikos. Tapi kalau sudah kita mempunyai sukatan yang tidak netral, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang membuat bisa tidak menjadi panjang umur. Inilah yang dikatakan dalam syarat untuk panjang umur, dan nasihat dari Raja Salomo mengatakan tadi adalah ya, panjang umur perspektif Alkitab ya, seringkali terkait dengan hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Nah, itulah dalam perikop hari ini, yaitu siapa yang berusaha akan keadilan dan cinta kasih dilaksanakan akan mendapat kesejahteraan, kehormatan, dan umur panjang. Jadi ketiga tadi, kesejahteraan, kehormatan, dan umur panjang itu apabila seseorang berusaha untuk menciptakan keadilan dan cinta kasih di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka jaminan bagi dia adalah hidup sejahtera, terhormat, dan panjang umur. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Ester pasal 1 ayat 9 sampai 22. Kemarin kita telah melihat bahwa ada pamer kekayaan istana Raja Ahasiweres, Raja Persia, membawahi 127 provinsi dari India sampai Sudan. Dia mempersiapkan selama 6 bulan pamer kekayaan, ya, memamerkan kekayaan. Jadi mungkin kalau di kita di sini itu dikatakan adalah pasar malam, ya. Pasar malam itu menunjukkan semua produk hasil produk dalam negeri atau dari manapun, atau hasil home industry
itu dipamerkan, ya. Tapi itu misalnya paling selama seminggu, ya, habis itu sudah. Tapi ini adalah pamer kekayaan. Jadi pamer kekayaan itu apa saja yang dimiliki itu dipamerkan supaya dilihat oleh orang banyak. Dan pesertanya itu adalah semua gubernur dari 127 provinsi dan panglima-panglimanya dan pembesar-pembesar datang semua, ya. Dan di sana berkumpul mereka semua untuk melihat pameran daripada barang-barang tersebut. Nah, kemudian itu dilakukan selama 6 bulan. Ya, coba kita lihat, 6 bulan, setengah tahun, ya, pamer kekayaan. Nah, kemudian setelah pamer kekayaan, baru mereka pesta taman, berada di taman, ya, pesta taman, dilengkapi dengan hiasan-hiasan gorden. Nah, dan juga di sana disuguhkan anggur yang tidak terbatas jumlahnya, dan semua peserta boleh minum sepuasnya, boleh minum dan boleh tidak. Artinya tidak ada paksaan untuk minum dan tidak ada paksaan pembatasan dalam meminum anggur tersebut. Silakan diberikan. Dan kemudian setiap orang ada pelayan yang menangani. Itu perintah daripada Raja Ahasweros. Nah, kemudian setelah itu kita masuk dalam perikop bacaan pagi hari ini, yaitu Ratu Wasti melawan perintah raja. Wah, ini Wasti siapa? Nah, Wasti adalah permaisuri daripada Raja Ahasweros atau istri, dan dia sudah disebut sebagai ratu, ya. Nah, Wasti permaisuri raja juga mengadakan pesta untuk para wanita di dalam istana. Jadi dia spesial untuk melayani semua para wanita di istana. Nah, kemudian pada hari ke-7, nah ini mungkin sudah hari terakhir pesta tersebut, ya, raja, ya, sangat bergembira sekali dengan minum-minum dan juga hidangkan makanan. Nah, dengan gembiranya Raja Ahasweros, dia juga ingin memperlihatkan istrinya yang cantik, yaitu Wasti. Sehingga Ahasweros memanggil 7 pejabat khusus, ya, yang adalah sebagai penasihat pribadinya. Dipanggil 7 orang, yaitu Makuman, ya, Bisla, Harbona, Bikta, Abakta, Jetar, dan Karkas. Nah, setelah dipanggil, kemudian perintah, nah, untuk membawa Wasti, ya, ke depannya. Jadi dia menginginkan Wasti itu, istrinya, dibawa ke depannya dengan memakai mahkota kerajaan yang indah di atas kepalanya, ya. Dan dia sebagai ratu cantik sekali. Nah, jadi keinginan raja adalah memamerkan istrinya, ya, kecantikannya kepada para pembesar dari semua tamunya yang datang dari 127 provinsi. Jadi ini memang ada sedikit, mungkin kalau dibilang keangkuhan, ya mungkin, tapi kalau tadi sudah pamer kekayaan, sekarang pamer istri, ya, bahwa dia bangga memperlihatkan istrinya yang cantik, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah
diperintahkan penasihatnya atau pelayannya untuk membujuk Wasti supaya datang ke depannya dengan memakai pakaian kerajaan. Wasti tidak mau datang. Dia tidak menurut apa kata raja. Terus bagaimana keadaan situasi? Raja sangat marah sekali. Nah, tapi kalau raja marah, tidak mungkin dia menganiaya istrinya, karena adalah raja, harus dilaksanakan secara kerajaan. Nah, dan permaisuri tadi juga ratu, dia tidak mau pamer, ya, dan dia berhak untuk itu, ya, karena di hari ketujuh, bukan dari awal, ya, bukan artinya begitu dia ada pamer kekayaan selama 6 bulan, ya, dan pesta selama 6 hari 1 minggu, tapi pada hari ketujuh yang mau dipamerkan istrinya. Jadi mungkin istrinya juga merasa apakah dia tersinggung, apakah kurang dihormati, ya, karena bukan dari awal. Di hari ketujuh dipanggil seolah mau memamerkan, ya, mahkota kerajaannya. Dan itu memang yang diinginkan oleh raja, karena dia sebagai ratu yang sangat cantik di kerajaan Ahasweros, ya. Nah, ratu tidak mau datang dan raja sangat marah. Nah, kemudian dengan tidak hadirnya, ya, Wasti, kebiasaan raja bila mendapat masalah, dia selalu meminta pendapat daripada ahli mengenai persoalan hukum dan adat, ya. Jadi harus ada yang menangani persoalan hukum apabila ada orang yang membangkang. Dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri, dia panggil penasehatnya. Terus apa yang mau disampaikan? Dia panggil penasehatnya, apa yang harus dilakukan dan perbuat bila terjadi semacam ini. Nah, kemudian dipanggillah penasehatnya 7 orang, ya, yaitu Kasrema, Setar, Admata, ya, Takbita, Keres, ya, Marena, dan Mamukan. Dipanggillah ke-7 orang tersebut. Nah, kemudian menyatakan, aku telah mengutus penasehatku, pelayanku, untuk meminta supaya Wasti datang di hadapanku dengan memakai baju kebesaran atau mahkota, supaya semua tamu-tamu ini adalah menjadi sangat hormat. Nah, jadi raja sebenarnya ingin membanggakan istrinya kepada semua tamu-tamunya. Tetapi si istri ini, dia tidak mau dipermainkan seperti boneka, dipertontonkan kepada orang banyak, sehingga dia memilih untuk membangkang. Tidak turut atas perintah raja. Kemudian raja memanggil penasehatnya dan menyatakan seperti itu apa yang harus kita lakukan. Inilah yang dibicarakan oleh raja. Nah, kemudian dengan perbuatan itu, Baginda saja yang telah dihina oleh Ratu Wasti, apalagi melainkan semua pegawai-pegawai Baginda, bahkan setiap orang laki-laki di kerajaan ini sudah dilecehkan. Ini pendapat daripada penasehatnya. Sedangkan Baginda sendiri sudah tidak mau diturut. Nah, apa kata dunia? Kira-kira begitu. Apalagi nanti pegawai-pegawai, ya, yang punya istri, ya, pembesar-pembesar.
akan mencontoh apa yang dilaksanakan oleh Wasti. Ini bisa menjadi role model. Kalau ini menjadi role model di kerajaan Persia, ini sangat bahaya. Itulah yang disampaikan oleh para penasehat. Dan sebab perbuatan ratu itu ya diketahui oleh semua suami-suami masing-masing. Nah, dengan peristiwa ini wanita bisa meremehkan suaminya. Jadi dia diberitakan raja bahwa masih tidak mau, ini bisa menjadi contoh pembangkang. Ya. Maka penasehat mengatakan ini tidak bisa dibiarkan. Harus diselesaikan. Supaya laki-laki di Persia itu punya harga diri dan punya tanggung jawab untuk memerintah istri. Dan istri tidak semaunya menolak perintah suami. Inilah yang mau dilihat di sini. Nah, kemudian dengan peristiwa ini wanita bisa meremehkan suaminya apabila ya, didengar oleh pembesar-pembesar, istri bisa berbuat seenaknya. Ini dikatakan, maka oleh sebab itu kami mohon supaya baginda mengambil keputusan, ya, dan keputusan Wasti tidak bisa dipanggil dan menghadap raja. Nah, kemudian keputusan itu harus dimasukkan dalam undang-undang Persia dan media. Jadi undang-undang dalam Persia dan media harus dimasukkan supaya tidak bisa dicabut. Kalau sudah dimasukkan dalam undang-undang, sudah tidak bisa dicabut. Jadi keputusan raja tentang hukuman kepada Wasti itu harus dimasukkan dalam undang-undang Persia dan media supaya tidak bisa dicabut. Nah, inilah usul daripada para penasehat Raja Ahasveros. Nah, setelah itu, jadi setelah dibuat hal tersebut, kemudian berikan kedudukan Wasti, ya, dan wanita lain lebih baik dari dia. Jadi harus dipilih, ya, untuk menggantikan Wasti, kedudukan Wasti, karena dia sudah tidak dianggap lagi sebagai ratu, sudah diputuskan untuk tidak dipakai lagi oleh permaisuri daripada Raja Ahasveros, dan harus dipilih sebagai penggantinya, ya. Nah, itulah harus diseleksi dari semua, ya, di kerajaan Persia. Nah, khusus kemudian hal itu disetujui oleh raja dan para pembesar, maka raja segera melaksanakannya. Ia mengirim surat perintah kepada semua di provinsi kerajaan dia yang 127 dalam bahasa dan tulisan provinsi itu masing-masing. Jadi sesuai dengan bahasa dan tulisan di provinsi masing-masing. Nah, perintah itu berbunyi. Nah, jadi apa perintah itu? Nah, di sini dikatakan bahwa perintah itu berbunyi, ya, bahwa di dalam setiap rumah tangga. Nah, ini menjadi perintah yang harus dijalankan di seluruh Persia dan dimasukkan dalam undang-undang Persia dan media. Perintahnya adalah bahwa di dalam setiap, ya, rumah tangga,
Jadi sudah dikatakan ini, suamilah yang menjadi kepala dan yang patut mengambil segala keputusan. Dan jadi sudah, ini menjadi keputusan raja dalam setiap rumah tangga, ya. Suamilah yang menjadi kepala dan yang patut mengambil segala keputusan. Jadi diputuskan, suamilah yang menjadi kepala dan mengambil segala keputusan untuk peristiwa pembangkangan daripada Wasti tidak melebar dan langsung di stop. Ternyata perbuatan itu tidak benar. Itu yang mau disampaikan kepada semua rakyat Persia, sehingga Raja Ahasuerus memanggil stafnya untuk mendapatkan pandangan dari mereka. Nah, apa makna dari persoalan tersebut dalam Ester 1 ayat 9 sampai 22? Kalau kita melihat ada makna di baliknya itu. Pertama, sikap wanita, ya, dari Wasti mau melawan perintah raja. Apa sebenarnya tadi? Ini menggambarkan sikap keberanian dan integritasnya. Artinya dia punya integritas. Dia tidak mau dipamerkan dan dia memang melawan. Nah, kemudian dia memilih untuk mempertahankan martabatnya meskipun dalam tekanan situasi yang berat, sampai dia tidak boleh lagi menghadap raja. Artinya dia sudah, ya, tidak lagi dipakai oleh raja sebagai ratu, sebagai permaisuri. Sudah rakyat biasa. Nah, ini mengajarkan bahwa kadang-kadang kita harus berani mengambil sikap dan prinsip yang benar. Nah, meskipun mendapat konsekuensi yang berat. Jadi sebenarnya tindakan Wasti ini adalah memang keberanian untuk bersikap dan menunjukkan integritas. Nah, dan di pihak raja pun memang apa yang diberikan atau dilakukan oleh Wasti ini jangan sampai menjadi model atau role model, menjadi mimik dalam kerajaan Persia. Wow, sedangkan Wasti bisa melawan raja, sehingga nanti perempuan-perempuan semua bisa berbuat seperti itu. Ini yang dijaga oleh raja. Jadi makanya ini oleh penasehatnya, ini harus diambil keputusan dan dimasukkan di dalam undang-undang Persia dan media supaya tidak bisa dicabut. Nah, maka tadi dengan keputusan bahwa suamilah yang bertanggung jawab dalam keluarganya, ya, dan suami diminta menjadi kepala di dalam keluarga dan yang patut mengambil segala keputusan. Itulah yang diambil keputusan. Nah, kemudian kalau tadi memang kita lihat dari pihak Ratu Wasti, memang dia mempertahankan integritas dia. Dia punya prinsip tidak mau pamer. Nah, ini mungkin yang mau disampaikan, ya. Namun raja tidak melihat dia apakah tidak mau pamer atau tidak mau menurut. Tapi yang jelas, kalau raja sudah meminta, seharusnya dia legowo, pakai pakaian kerajaan. Dan saya kira tidak lama, hanya untuk Raja Ahasuerus hanya ingin menghormati daripada tamu-tamunya dan pembesar-pembesar yang datang dari 127 provinsi. Nah, itulah yang terlihat dalam hal ini. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam, yaitu diambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Ketabahan dan kesetiaan Habakuk. Nah, kita lihat di sini
meskipun pohon ara tidak ada buahnya dan pohon anggur juga tidak ada anggurnya, ya, demikian juga hasil daripada gandum di ladang, ya, mengecewakan. Jadi semua itu mengecewakan, hasil panen tidak ada. Tapi, ya, kadang-kadang memang itu sering terjadi. Tapi Habakuk di sini adalah dikatakan, sebab engkaulah Allah penyelamatku. Jadi Habakuk tidak merasa kecewa dan tidak merasa terganggu dengan adanya hal-hal kegagalan panen tadi tersebut. Artinya tidak membuahkan hasil, anggurnya, zaitunnya, semua gandumnya, ya, semua terpuruk. Tapi apakah dia menjadi frustrasi? Tidak, ya. Dia mengatakan bahwa engkau memberi aku kekuatan, ya, seperti kaki rusa. Jadi kaki rusa itu memang kuat berlari, ya. Nah, ketika kau kokohkan, engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, dari adanya hasil panen yang tidak berhasil, dan Habakuk mengatakan tetap Tuhan penyelamatku. Apa makna dari ayat ini? Ya. Nah, jadi ayat ini, ya, menyampaikan pesan yang kuat tentang iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi semua peristiwa itu adalah untuk menguji, ya, tentang iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Meskipun dalam situasi hidup yang tidak, ya, yang tidak sempurna, ya, kita tetap percaya pada Tuhan dan bersukacita akan Dia. Nah, kemudian kalau kita lihat hasil daripada semua ini adalah keputusan ketika panen tidak berhasil dalam situasi sulit. Ini yang perlu dilihat. Dalam situasi sulit, dan kemudian sikap iman dan pengharapan. Nah, harapan akan pemulihan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi di sini menggambarkan bahwa iman teguh dapat memberikan ketenangan dan penghiburan dalam segala situasi. Inilah yang mau digambarkan dalam perikop ini, bahwa iman teguh dapat memberikan ketenangan dan penghiburan dalam segala situasi. Itulah yang disampaikan oleh Habakuk. Walaupun kita kecewa dengan hasil panen atau hasil jerih payah kita tidak bisa kita nikmati, Habakuk mengatakan kita tetap menyampaikan dan keteguhan iman kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi bekal bagi kita dalam menguatkan, meneguhkan iman kita, tetap percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan kesejahteraan, kehormatan, dan panjang umur. Amin. Tuhan memberkati.